Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinemazy Recap. Seperti biasa, komentar terpilih dari video Mimin sebelumnya ditulis oleh @pilihIbrani923. Dia menulis, "Mantap bang, nonton film Mimin, PAP jadi lancar." Mungkin karena video-video Mimin banyak mengandung serat dan baik untuk kesehatan kali ya. Alur cerita film yang akan Mimin bahas kali ini berjudul Kingdom 2, Far and Away yang rilis pada tahun 2022 lalu. Ini adalah film lanjutan dari film Kingdom pertama yang pernah Mimin bahas sebelumnya. Link ada di kolom deskripsi. Film ini dibintangi oleh Kento Yamazaki, Ryo Yoshizawa, dan Nana Seino. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Kingdom 2 Far and Away. Semoga. 6 bulan setelah menggagalkan kudeta dari adiknya, Ying Zheng akhirnya diangkat menjadi raja kerajaan Qin. Pada suatu malam, di saat dia sedang mengamati peta dataran China di dalam istana, Zheng merasa ada yang datang. Dia lalu mengambil pedangnya. 2 orang pembunuh bayaran kemudian muncul berniat membunuh Zheng. Zheng pun terkejut karena mereka berdua bisa masuk tanpa terdeteksi oleh pasukan istana. Di saat Zheng terpojok, Wen Chun kemudian datang membawa beberapa prajurit untuk menolong Raja Zheng. Namun kedua pembunuh bayaran itu dengan mudah mengalahkan semua prajurit itu. Di saat mereka berdua akan kembali menyerang Zheng, Shin kemudian datang menolong. Shin dibawa ke sini oleh Menteri Cixi yang kini membela Raja Zheng. Shin langsung menghadapi kedua pembunuh bayaran itu. Cixi berkata kalau sebenarnya dia memanggil Shin datang ke sini karena dia ingin menjadikan Shin pengawal pribadi Raja Zheng. Meskipun bekas budak, ilmu pedang Shin tidak bisa diremehkan. Shin pun langsung mengalahkan kedua pembunuh bayaran itu sendirian. Seorang pembunuh bangkit dan berniat menyerang Raja Zheng. Beruntung, Diao datang menembakkan busur beracunnya. Wen Chun kemudian memerintahkan semua orang yang ada di sini untuk merahasiakan kejadian percobaan pembunuhan ini kepada siapapun. Seorang prajurit kemudian datang memberi kabar kalau pasukan dari kerajaan Wei menerobos perbatasan kerajaan Qin di dataran Dakan. Itu artinya kerajaan ini sedang diserang. Sejak 500 tahun yang lalu, 7 kerajaan di dataran China selalu berperang satu sama lain. Dan saat ini, pasukan kerajaan Wei bergerak memasuki wilayah kerajaan Qin di dataran Dakan. Singkat cerita, Shin bersemangat ikut dalam peperangan ini. Dia menganggap ini akan menjadi langkah pertamanya untuk bisa menggapai cita-citanya menjadi Jenderal Agung Kerajaan. Shin akan memulai perjalanan karir militernya menjadi pasukan infanteri yang terdiri dari warga-warga desa yang dipersenjatai. Di dalam pasukan itu, Shin bertemu dengan teman-temannya saat masih di desa dahulu yang bernama Bito dan adiknya Wei Ping. Pasukan infanteri itu lalu diperintahkan untuk membentuk kelompok kecil yang disebut O. O terdiri dari 5 orang. Nanti mereka akan bertempur dan menyerang musuh bersama-sama. Karena tidak ada yang mengajak bergabung, Shin, Bito, dan Wei Ping akhirnya mencari sisa-sisa orang untuk bergabung dengan mereka. Mereka lalu melihat seseorang berpakaian aneh yang bernama Qiang Lei. Seorang pria bernama Zegui kemudian bergabung dengan mereka. Kini kelompok Shin sudah genap berjumlah 5 orang. Tiba-tiba pasukan berkuda akan lewat. Zegui menyuruh Shin untuk minggir. Ternyata komandan pasukan berkuda itu adalah Bi, yang pernah membantu Shin menggagalkan kudeta di istana di film pertama. Bi pun mengajak Shin untuk ngobrol berdua. Bi memberitahu kalau pasukan kerajaan Wei telah membantai pasukan Qin di perbatasan. Raja Zheng kemudian menugaskan Jenderal Biao Gong untuk memimpin pasukan berperang melawan pasukan kerajaan Wei tersebut. Pasukan kerajaan Wei sendiri dipimpin oleh jenderal yang sangat kuat, salah satu dari 7 naga api yang bernama Jenderal Wu Qing. Saat ini pasukan Wei telah berhasil menguasai 2 bukit di dataran Dakan. Bukit kedua dikuasai oleh Jenderal Wu Qing, sementara bukit pertama dikuasai oleh Komandan Gong Yuan. Hal ini membuat Jenderal Biao Gong memerintahkan semua anak buahnya untuk fokus merebut kedua bukit itu. Komandan infanteri yang bernama Fu Hushen kemudian memerintahkan pasukan infanteri 4 untuk bersiap-siap menyerang. Kebetulan Shin dan kelompoknya berada di pasukan infanteri 4 itu. Fu Hushen memerintahkan pasukan infanteri 4 untuk merebut kembali bukit dari pasukan Wei hingga tetes darah penghabisan. Singkat cerita,
Pasukan dari kedua kerajaan itu sudah bersiap saling berhadapan satu sama lain. Shin bersama pasukan infanteri lainnya berada di barisan terdepan. Semua orang pun bersiap-siap dengan senjata mereka. Shin sangat bersemangat. Dia berharap arwah Piao bisa melihatnya. Pasukan infanteri itu pun akhirnya maju menyerang. Shin berlari paling depan. Shin tidak gentar sedikit pun. Shin kemudian melompat melewati barikade pertahanan musuh. Shin langsung mengamuk memporak-porandakan pasukan Wei itu. Dari belakang, pasukan infanteri yang lain datang menyusul. Meskipun amatir, pasukan infanteri ini melakukan taktik menyerang secara berkelompok, jadi mereka bisa mengimbangi kekuatan pasukan musuh. Shin kemudian melompat dan berhasil mengalahkan komandan pasukan Wei yang ada di atas. Dari atas, Shin kemudian melihat sesuatu datang ke arah mereka. Shin yang ketakutan itu pun menyuruh teman-temannya untuk mundur. Ternyata yang datang adalah pasukan kereta kuda. Mereka menabrak dan melindas apa saja yang mereka lewati. Di belakang, seorang prajurit melaporkan serangan pasukan kereta kuda yang memporak-porandakan infanteri kepada Jenderal Biao Gong. Namun, Jenderal Biao Gong malah melarang pasukan berkuda mereka untuk maju membantu. Dia akan menunggu kabar selanjutnya. Semua orang pun terkejut, karena jika tidak dibantu oleh pasukan berkuda, pasukan infanteri yang ada di depan pasti akan kewalahan. Namun mereka tidak bisa membantah perintah jenderal. Sementara itu, di tengah-tengah medan perang, Shin dan teman-temannya mulai putus asa karena bala bantuan tidak kunjung datang. Qiang Lei akhirnya bersuara. Dia memberi saran untuk menumpuk mayat-mayat yang ada di sana sebagai penghalang bagi pasukan kereta kuda yang akan datang lagi. Mereka pun langsung setuju. Pasukan infanteri yang masih selamat langsung bahu-membahu menumpuk mayat-mayat yang ada di sana. Beberapa saat kemudian, pasukan kereta kuda musuh kembali terdengar. Shin pun maju sendirian mengibarkan bendera untuk memancing pasukan kereta kuda musuh ke arahnya. Setelah pasukan kereta kuda itu datang, ternyata rencana Qiang Lei berhasil. Pasukan kereta kuda itu porak-poranda akibat menabrak tumpukan mayat. Mendengar kabar kalau pasukan kereta kudanya porak-poranda, komandan pasukan musuh, Kung Yuan, memerintahkan semua pasukannya menuruni bukit untuk menghabisi pasukan infanteri kerajaan Qin yang masih hidup. Sementara itu, di tempat lain, Jenderal Biao Gong mendapat laporan kalau ada sekelompok pasukan infanteri yang masih selamat dan berhasil membuat pasukan kereta kuda musuh kesulitan. Namun Jenderal Biao Gong masih belum mau mengirim bala bantuan. Dia seperti sedang menunggu sesuatu. Malam harinya, Shin dan teman-temannya yang masih selamat bersembunyi dari kejaran pasukan musuh. Di saat Shin dan yang lain akan berpindah tempat, tiba-tiba pasukan musuh muncul menyerang mereka. Qiang Lei kemudian membantu Wei Ping yang berada dalam bahaya. Semua orang pun terkejut melihat Qiang Lei ternyata mahir bela diri. Pasukan Wei kemudian berdatangan mengepung mereka. Shin pun menyuruh teman-temannya untuk kabur, sementara dia akan berusaha menahan pasukan musuh. Di saat Shin maju, ternyata dia kewalahan menghadapi musuh yang sangat banyak. Qiang Lei kemudian maju membantunya. Secara aneh, Qiang Lei mulai melompat-lompat kecil. Tiba-tiba Qiang Lei melesat dengan kecepatan tinggi menebas beberapa pasukan musuh yang ada di hadapannya sekaligus. Gerakannya sangat cepat dan mematikan seperti sedang menari-nari. Shin pun takjub melihat kemampuan pedang Qiang Lei itu. Namun meskipun sudah menebas banyak sekali pasukan musuh itu terus-terusan berdatangan. Qiang Lei pun akhirnya lemas karena kehabisan nafas. Satu prajurit musuh berhasil membuka topeng Qiang Lei. Ternyata Qiang Lei adalah seorang perempuan. Melihat pasukan musuh terus-terusan berdatangan, Shin mengajak Qiang Lei untuk kabur. Shin dan Qiang Lei pun akhirnya terjun ke dalam jurang. Beberapa saat kemudian, Shin terbangun dengan perban di tubuhnya. Sementara Qiang Lei yang ada di sampingnya terlihat baik-baik saja. Shin pun bertanya, kenapa Qiang Lei yang seorang wanita mau pergi ke medan perang ini? Qiang Lei pun menjawab kalau tujuan sebenarnya ikut berperang adalah dia ingin membalas dendam atas kematian kakaknya. Saat ini, pembunuh kakaknya tinggal di kerajaan Wei. Qiang Lei sendiri berasal dari klan Qiu, klan asasin yang sangat kuat. Qiang Lei menjelaskan kalau Qiu adalah klan terkutuk yang selalu bersembunyi di gunung. Sejak kecil, mereka dilatih untuk menjadi pembunuh berdarah dingin. Di saat mereka memilih penerus pemimpin klan dengan julukan Xiu, semua kandidat terkuat dari masing-masing klan dikumpulkan untuk bertarung satu sama lain. Dan satu orang yang masih bertahan hidup akan mendapatkan gelar Xiu. Dahulu, Qiang Lei dan kakaknya terpilih menjadi kandidat itu.
Namun kakaknya tidak ingin Qiangle tewas dalam pertempuran ini. Akhirnya kakaknya menggunakan obat tidur agar Qiangle tidak terbangun esok hari. Setelah Qiangle kembali sadar, dia melihat mayat-mayat berserakan di mana-mana. Qiangle kemudian melihat kakaknya tewas dengan kepala terpenggal. Sejak hari itu, Qiangle bertekad akan membunuh seseorang yang bernama Yulian yang telah membunuh kakaknya dan saat ini menyandang gelar Xiyu. Qiangle mengatakan nanti setelah berhasil membunuh Yulian, dia akan mati menyusul kakaknya. Shin pun langsung marah mendengar hal itu. Dia ingin Qiangle terus hidup. Shin sendiri juga kehilangan sahabat yang sudah dia anggap seperti saudaranya sendiri yang bernama Piao. Selain ingin balas dendam atas kematiannya, Shin juga bertekad akan mewujudkan impian Piao yang belum kesampaian, yaitu menjadi Jenderal Agung Kerajaan. Qiangle tidak boleh mati, dia harus mewujudkan impian kakaknya yang belum kesampaian. Namun Qiangle sendiri lupa apa impian kakaknya. Shin pun menyuruh Qiangle mengingat kembali apa impian mendiang kakaknya sebagai pegangan hidupnya. Keesokan harinya, Shin dan Qiangle kembali bergabung dengan teman-temannya yang lain. Mereka pun sangat senang melihat Shin dan Qiangle masih hidup. Sementara itu, di medan perang, pasukan infanteri kerajaan Qin yang masih tersisa masih berusaha terus melawan serangan musuh. Shin dan teman-temannya mengamati hal ini dari kaki bukit. Mereka berada di antara medan perang dan bukit lokasi markas komandan musuh. Di sini, Shin dan yang lain pun berencana untuk naik menyerang markas musuh meskipun mereka hanya berjumlah 30 orang saja. Di saat mereka mulai naik, tiba-tiba pasukan musuh muncul menghadang mereka. Aksi ini akhirnya diketahui oleh Komandan Yuan. Yuan pun memerintahkan 2000 prajurit anak buahnya yang tersisa untuk turun melawan Shin dan yang lainnya. Sementara itu, di tempat lain, Jenderal Biao Gong mendengar kabar kalau ada 30 orang infanteri berusaha naik ke bukit untuk menyerang markas musuh. Mendengar hal ini, dia akhirnya memutuskan untuk mulai bergerak. Biao Gong memerintahkan seluruh pasukan kavaleri untuk maju memulai serangan besar-besaran. Kapten Fu Hushen bersama pasukannya pun mulai maju menerjang musuh. Dia menerobos pertahanan musuh untuk menemui pasukan infanteri Shin dan kawan-kawan. Singkat cerita, akhirnya Fu Hushen dan pasukan berkudanya berhasil bergabung dengan Shin dan yang lainnya di kaki bukit. Fu Hushen memerintahkan Shin dan yang lainnya untuk terus naik menuju markas komandan musuh. Dengan penuh semangat, mereka semua pun maju. Di tengah hutan, mereka lalu dihadang oleh pasukan musuh yang sangat banyak. Fu Hushen menyuruh pasukannya untuk menerobos pasukan musuh itu. Mereka tidak perlu melawan pasukan musuh, mereka hanya butuh menerobos pasukan musuh itu. Akhirnya, Shin dan teman-temannya berhasil menerobos. Melihat kemampuan Shin yang di atas rata-rata, Fu Hushen meminta Shin untuk bergabung dengan pasukan berkuda menaiki bukit. Namun Shin mengkhawatirkan teman-temannya yang lain. Pito dan Wei Ping pun menyuruh Shin untuk pergi. Mereka yakin Shin bisa membantu Komandan Fu Hushen untuk meraih kemenangan. Shin pun akhirnya meminta Qiangle untuk melindungi teman-temannya selama dia pergi. Fu Hushen dan pasukannya pun mulai maju menaiki bukit. Di hutan, Qiangle dan yang lainnya berusaha menghadapi pasukan musuh yang terus-terusan berdatangan. Qiangle lalu membantu Pito dan Wei Ping yang kesusahan. Setelah menolong Wei Ping, Qiangle menyuruhnya untuk pergi dari medan perang. Namun Wei Ping menolak, dia sudah pasrah jika harus mati di medan perang ini. Wei Ping justru menyuruh Qiangle untuk menyelamatkan diri, dia harus tetap hidup. Mendengar hal ini, Qiangle pun teringat kenangan bersama kakaknya. Qiangle teringat kalau kakaknya sangat ingin pergi berpetualang menjelajahi dunia luar. Kakaknya juga ingin sekali merasakan tertawa sepuasnya karena selama berada di klan Qiu, dia selalu diliputi kesedihan. Qiangle pun bertekad mewujudkan hal itu. Dia lalu menyuruh teman-temannya untuk naik ke atas bukit, sementara dia akan berusaha menahan pasukan musuh. Sementara itu, di atas, Shin dan Kapten Fu Hushen akhirnya berhasil mencapai puncak bukit. Melihat hal ini, Komandan Yuan memerintahkan pasukan pemanah untuk menembaki mereka. Beberapa prajurit Qin tewas dalam serangan panah ini. Fu Hushen sendiri juga terkena serangan panah, namun dia tetap berusaha maju. Shin pun melesat maju dengan beberapa kali menangkis serangan panah, hingga akhirnya berhasil menebas pemimpin pasukan pemanah. Setelah mengalahkan pasukan pemanah itu, Fu Hushen kemudian maju. Komandan Yuan lalu menusuk perut Fu Hushen yang tak berdaya. Tiba-tiba, Fu Hushen membalas dengan menusuk leher Komandan Yuan hingga tewas. Melihat komandan mereka tewas, pasukan Wei yang ada di sana akhirnya memutuskan untuk mundur.
Pasukan kerajaan Qin yang tersisa pun berduka melihat Komandan Fu Hushen yang akhirnya juga tewas. Wei Ping dan yang lainnya kemudian datang menemui Xin di puncak bukit. Segui memberitahu kalau mereka berhasil selamat berkat bantuan Qianlei yang berjuang membantu mereka. Di saat Xin dan yang lain berniat menuruni bukit di sisi yang lain, mereka terkejut melihat di bawah pasukan musuh sudah berbaris rapi dengan jumlah yang sangat banyak. Mereka melihat pasukan musuh itu dipimpin langsung oleh Jenderal Wu Qing. Dari belakang, tiba-tiba Jenderal Agung Wang Qi dan pasukannya datang membantu. Semua orang pun terkejut karena Jenderal Agung dikabarkan sudah pensiun dan sudah lama tidak ikut berperang. Jenderal Agung Wang Qi pun kemudian naik ke atas bukit menemui Xin dan yang lainnya. Para prajurit merasa senang melihat kedatangan Jenderal Agung Wang Qi. Mereka ingin Jenderal Agung membantu mereka di peperangan ini. Namun Jenderal Agung Wang Qi menolak. Wang Qi beralasan kalau dia tidak punya izin ikut dalam perang ini. Wang Qi hanya mampir untuk melihat-lihat pemandangan. Dari atas bukit, dia mengamati barisan pasukan musuh yang bersiap menyerang. Wang Qi pun berkata kalau Jenderal Wu Qing memang jenderal kerajaan Wei yang sangat pandai dalam taktik perang. Namun menurut Wang Qi, di dalam perang tidak semuanya berdasarkan taktik. Terkadang naluri bisa lebih berbahaya daripada taktik perang. Dari atas, Xin dan yang lainnya melihat Jenderal Biao Gong memimpin pasukan dengan jumlah yang lebih sedikit bergerak mendekati pasukan kerajaan Wei yang memiliki jumlah yang jauh lebih banyak. Dari atas, mereka melihat Jenderal Biao Gong berhasil menerobos satu batalion pasukan kerajaan Wei. Melihat hal ini, Jenderal Wu Qing lalu mengirim pasukan kereta kuda untuk menyerang pasukan Jenderal Biao Gong. Di atas, Jenderal Agung Wang Qi memberitahu Xin kalau terkadang harus ada serangan tidak terduga untuk mengubah situasi pertempuran. Harus ada yang berani berkorban demi mencapai kemenangan. Itulah arti sebenarnya menjadi seorang jenderal. Xin pun akhirnya paham, dia harus berani berkorban untuk menjadi seorang jenderal. Xin pun langsung menaiki kuda turun ke medan perang untuk membantu Jenderal Biao Gong. Sesampainya di bawah, Xin dikepung oleh pasukan kereta kuda. Xin kemudian melompat ke salah satu kereta kuda musuh. Xin menghancurkan kereta kuda itu. Xin kemudian melompat kembali ke kudanya. Hal itu membuat pasukan kereta kuda yang ada di belakang porak-poranda menabrak kereta kuda yang terjatuh. Di depan, prajurit musuh menyuruh Jenderal Wu Qing untuk mundur karena situasi tidak aman. Namun Jenderal Wu Qing menolak untuk mundur. Jenderal Biao Gong kemudian berhenti di hadapan Jenderal Wu Qing. Biao Gong menantang Wu Qing untuk duel 1 lawan 1. Wu Qing pun setuju, dia melarang anak buahnya untuk ikut campur. Ternyata selama ini, Wu Qing menaruh dendam kepada kerajaan Qin yang telah membantai keluarganya di dalam perang. Wu Qing berambisi untuk balas dendam menghancurkan kerajaan Qin. Mendengar hal ini, Biao Gong mengatakan kalau di setiap perang pasti akan meninggalkan luka bagi semua orang. Rasa sakit dan kehilangan pasti ada di mana-mana, dan hal itu membuat perang tidak akan pernah berakhir. Xin pun jadi teringat impian Raja Sheng yang ingin menyatukan dataran China agar tidak ada lagi perang di kemudian hari. Jenderal Biao Gong dan Jenderal Wu Qing pun mulai maju dengan mengangkat senjata masing-masing. Wu Qing mengayunkan pedangnya, namun Biao Gong berhasil menghindar dan malah balik menyabet Wu Qing. Jenderal Wu Qing pun akhirnya tewas. Melihat jenderal mereka tewas, pasukan kerajaan Wei yang ada di sana pun tidak ada pilihan lain lagi selain mundur. Jenderal Biao Gong berhasil memenangkan perang ini tanpa mengorbankan nyawa lebih banyak lagi. Singkat cerita, setelah situasi aman, Xin mengejar Qianlei yang berniat pergi. Qianlei mengatakan kalau dia harus melanjutkan perjalanannya menuju kerajaan Wei untuk mencari pembunuh kakaknya. Xin pun berkata kalau pergi ke kerajaan Wei sendirian itu sangat berbahaya. Qianlei kini adalah bagian dari keluarga pasukan kerajaan Qin. Xin menyuruh Qianlei untuk bersabar. Kelak saat waktunya tiba nanti, Qianlei pasti akan bisa membalaskan dendamnya. Xin mengajak Qianlei untuk berjuang bersama lagi. Mereka akan menjelajahi daratan Cina untuk merebut kemenangan. Mendengar hal ini, Qianlei pun berbalik tidak jadi pergi. Sekembalinya dari medan perang, pasukan kerajaan Qin itu pun disambut meriah oleh para penduduk. Xin lalu menemui Raja Zheng dan Diao yang ada di dalam istana. Mereka berdua sangat lega melihat Xin masih hidup. Diao lalu memberitahu kalau nanti dia akan ikut pergi ke medan perang. Diao yang ahli dalam strategi akan membantu Xin di medan perang nanti.
Singkat cerita, Shin pun akhirnya diangkat menjadi komandan. Bukan karena kenal orang dalam, tapi karena prestasi dan banyak pasukan yang merekomendasikannya. Beberapa saat kemudian, Cixi melaporkan hasil penyelidikannya atas kasus percobaan pembunuhan raja yang bisa masuk ke dalam istana tanpa terdeteksi. Cixi mencurigai hanya ada satu orang yang berani melakukan hal itu, yaitu Perdana Menteri Lu Buwei. Tiba-tiba, seseorang memberitahu kalau Perdana Menteri Lu Buwei yang sudah kembali dari perjalanan dinas datang untuk menghadap raja. Raja Zheng pun mempersilahkan mereka untuk masuk. Lu Buwei dan beberapa pengawalnya pun kemudian masuk. Dia mengucapkan selamat atas kemenangan pasukan kerajaan Qin melawan pasukan kerajaan Wei. Lu Buwei lalu menyinggung percobaan pembunuhan raja beberapa hari yang lalu. Mendengar hal ini, Raja Zheng pun semakin curiga karena kejadian itu sangat dirahasiakan. Bagaimana Lu Buwei bisa tahu? Semua orang pun marah, namun mereka tidak bisa melakukan apa-apa karena Perdana Menteri Lu Buwei memiliki kekuasaan yang sangat kuat. Karena dia sudah bertahun-tahun memimpin kerajaan ini menggantikan raja selama Raja Zheng masih belum cukup umur. Perdana Menteri Lu Buwei pun berkata kalau dia akan memerintahkan anak buahnya menyelidiki kasus percobaan pembunuhan ini. Raja Zheng pun mempersilahkannya. Cita-cita Raja Zheng menyatukan dataran China pun semakin berat karena permasalahan internal di kerajaan Qin sendiri belum selesai sepenuhnya. Di tempat lain, Shin berjalan menuju markas Jenderal Agung Wang Qi. Shin berniat ingin jadi murid Jenderal Agung Wang Qi. Dan berakhirlah alur cerita film Kingdom 2 Far and Away ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah jika kalian ingin menjadi jenderal perang, kalian harus berani maju paling depan di medan perang. Jangan cuma rebahan di rumah. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan follow media sosial kami. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye!